terhormat Ibu Ratna Widyasuti SPD SD selaku Kepala Sekolah SDN Durenan 2, yang kami hormati Pak Chandra Rizky Febrianto SPD selaku calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Madiun, yang saya hormati peserta diseminasi budaya positif komunitas praktisi SDN Durenan 2. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmatnya, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti diseminasi budaya positif komunitas praktisi SDN Durenan 2 dalam keadaan sehat. Sholawat dan syukur kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita umatnya keluar dari kegelapan dan berjalan menuju kepada yang terang yang kita harapkan. Amin. Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif yang saya hormati, saya sebagai moderator pada hari ini akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan kepala sekolah. Yang keempat, pemaparan materi diseminasi budaya positif komunitas praktisi SDN Durenan 2. Yang kelima, penutup. Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif yang saya hormati, agar acara berjalan dengan lancar, mari kita buka kegiatan pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu guru dipersilahkan untuk berdiri. Bapak Ibu guru dimohon duduk kembali. Acara yang ketiga adalah sambutan kepala sekolah kepada Ibu Ratna Widyasuti SPD SD, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Chandra selaku pemateri yang dalam hal ini beliau sedang menjalankan pendidikan guru penggerak Angkatan 11. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SDN Durenan 2 serta para undangan sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, di mana atas limpahan rahmat serta karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat.
Sholawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana sholawatnya senantiasa kita nantikan di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu semua, hari ini saya sangat mengapresiasi atas kegiatan yang akan kita laksanakan, atas inisiatif dari Bapak Chandra khususnya dan dukungan dari teman-teman semua di sini untuk melakukan kegiatan diseminasi budaya positif. Dalam hal ini adalah sekaligus tugas dari Pak Chandra di Guru Penggerak, dan ini juga sekaligus kita laksanakan sebagai bagian dari praktik baik, Pak Chandra. Kegiatan praktik baik di komunitas kita, komunitas praktisi SDN Duranan 2. Bapak Ibu semua, kegiatan ini menurut saya sangat luar biasa, sangat bagus sekali, sangat bermanfaat, di mana dengan melaksanakan kegiatan ini kita nanti bisa belajar, sekaligus kita bisa menyebarluaskan nilai-nilai dari budaya positif baik di sekolah kita maupun di lingkungan sekolah kita, di luar lingkungan sekolah kita. Kegiatan ini tidak hanya menjadi langkah penting untuk betapa pentingnya budaya sekolah di lingkungan sekolah kita, memperkaya budaya sekolah di lingkungan kita juga, tetapi juga untuk membentuk karakter siswa, di mana karakter siswa inilah yang sangat penting saat ini. Kita harus membangun karakter ini sebaik-baiknya agar siswa ini memiliki karakter yang lebih baik, penuh rasa hormat, kemudian memiliki rasa bertanggung jawab, gotong royong, dan sebagainya. Nah, harapan saya semoga dengan kegiatan ini dapat bermanfaat kita semua. Kegiatan ini bisa berjalan lancar dan membawa manfaat yang besar untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di kegiatan ini, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya adalah acara inti, yaitu pemaparan materi diseminasi budaya positif komunitas praktisi SDN Duranan 2. Kepada Bapak Chandra Rizky Febrianto SPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Bu Ratna, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Duranan 2. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada kesempatan hari ini kita masih bisa hadir pada acara diseminasi aksi nyata 1.4 budaya positif komunitas praktisi SDN Duranan 2. Sholawat serta salam tidak lupa kami panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Menurut saya, kalau berdiri Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan membawakan materi atau paparan diseminasi aksi nyata di modul Guru Penggerak, yaitu di modul 1.4 budaya positif sekaligus praktek baik di komunitas praktisi SDN Duranan 2.
Ini adalah fasilitator di guru penggerak saya. Namanya adalah Bapak Muasis. Beliau dari Blitar. Saya kalau ketemu Pak Muasis ini hanya di gimmick Bapak Ibu. Jadi belum pernah ketemu langsung. Tetapi kalau ada di ruang kolaborasi, beliau yang memfasilitator. Dan ini adalah profil saya. Maaf, ada kelewatan. Nah, ini adalah profil calon guru penggerak saya. Nama saya Chandra Rizky Febrianto. Tempat tanggal lahir Madiun 27 Februari 1991. Jabatan guru kelas. Instansi di SDN Durenan 2. Pengalaman kerja, saya pernah menjadi guru di SDN Garon 1 mulai dari tahun 2009 sampai 2021. Kemudian dilanjut sekarang di SDN Durenan 2 mulai dari tahun 2022 sampai sekarang. Moto saya, jangan malas untuk belajar, jangan takut untuk melangkah, karena jarak berapapun itu dimulai dengan satu langkah. Ini pengajar praktek saya, yaitu Bapak Hari Nugroho. Ini sebenarnya harinya di slide sebelumnya. Ini Bapak Hari Nugroho berasal dari Kota Madiun, tetapi mengajar di SD yang ada di Kecamatan Kari. Kalau Bapak Ibu ingat, beliau pernah datang ke sini 2 kali waktu pendampingan individu. Nah, untuk memulai pada aktivitas hari ini saya punya tebak gambar Bapak Ibu. Kira-kira ada berapa hewan di gambar ini? Berapa? 12, 9, 10. Ayo, berapa? Ada berapa Bapak Ibu? 11. Nah, kita hitung. Mulai dari gajah 1, ikan pari, terus ini apa ini? Ikan kecil. Ada lumba-lumba apa paus ini? Paus, tapi kecil pausnya ya. Terus ini kuda. Ada anjing, ada kucing, dan tikus kecil ini, penguin, dan juga apa ini? Capung. Ini apa Bapak Ibu? Ular. Yang belakang ini apa? Buntutnya ular ya? Ya, ini untuk memfokuskan untuk memulai pada kegiatan pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai, ini saya punya kesepakatan bersama. Yang pertama, angkat tangan jika bertanya. Yang kedua, menghormati, kita saling menghormati. Yang ketiga, aktif dalam kegiatan pada hari ini. Yang terakhir, HP di silent. Kira-kira sepakat nopo mboten nih? Sepakat nih?
topik pada hari ini yaitu topik diseminasi. Yang pertama nanti ada disiplin positif, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, jadi saya punya game lagi, yaitu kepalan tangan. Nanti saya minta tolong Bu Ratna kalian Pak Pur nanti mengepalkan tangannya seolah-olah Pak Pur itu menyimpan sesuatu yang ada di tangannya, dan Bu Ratna membujuk Pak Pur untuk membukanya. Itu gitu Bapak Ibu. Monggo Pak Pur ini Bu Ratna dibujuk mawon Bu, kersane membuka kepala tangannya Bu. Pun apre sakit buka pripun. Aduh gimana loh Pak Pur. Nah itu sudah mengepal. Pak Pur ini kelihatannya membawa sesuatu yang misterius ini di tangannya. Iya, betul. Ada dua ini. Ada dua. Waduh, semakin penasaran saya nih Bapak Ibu. Apa Pak Pur itu isinya? Kasih tahu nggak ya? Yang jelas sesuatu yang mungkin penting bagi saya dan banyak orang. Oh begitu ya. Tambah penasaran ini saya. Boleh nggak Pak? Saya ngintip sedikit saja ini. Enggak boleh. Kok bisa Pak? Pak Pur itu padahal biasanya baik hati loh. Sedikit saja juga nggak boleh Pak? Enggak boleh. Karena ini mungkin tidak sembarang orang dan tidak mudah di sembarang waktu untuk bisa melihat ini. Dibujuk lagi, dibujuk lagi. Ya. Tapi nggak boleh ini. Bisa boleh. Misalnya ini saya tukar dengan ini motornya Bu Wika. Oh enggak, motor saya sendiri ya. Baru kredit. Motor baru Pak misalnya. Motor baru. Baru keluar dari dealer ini, keluaran terbaru ini. Masa ini lebih mahal dari motornya Pak. Kalau dibandingkan dengan nominal harga motor mungkin nggak ada apa-apanya itu. Penasaran. Kalau motor plus SPG-nya, motor malah tambah gak boleh ya. Motor plus rumah Pak. Kalau tadi mungkin saya SPG-nya nggak boleh. Kalau salah rumah kayak juga enggak. Malah gak boleh Pak. Waduh tambah penasaran ya Pak. Berarti tetap gak boleh. Enggak boleh. Saya tukar dengan apa lagi? Sudah nggak punya apa-apa lagi nih. Mungkin Kalau dipaksa saja gimana nih? Surat mutasi ya. Wah ya, wah ada bahasa ini. Surat penangguhan mutasi gitu. Ya, seperti itu Pak. Saya nggak mau tanda tangan kalau Pak Pur mau mutasi. Saya nggak mau tanda tangan kalau Pak dibuka itu gimana Pak Pur? tapi sayangnya untuk saat ini masih nyaman di sini. Jadi belum butuh itu. Saya suka, masih suka di sini ya. Aduh, saya menyerah Bapak Ibu ya. Menyerah saya. Ada yang mau mencoba lagi monggo, tapi saya menyerah. Oh, aku ya tak paksa. Ternyata Pak Pur tidak mau membuka kepala tangannya. Tepuk tangan Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bu Ratna kepada Pak Pur. Pak Pur itu punya sesuatu, walaupun dibujuk apapun sama Bu Ratna ternyata juga nggak mau membukanya. Sudah ditawari motor plus apa Pak Pur tadi juga nggak mau membukanya. Kenapa Bapak Ibu? Katanya sih sangat berharga. Katanya sangat berharga. Katanya Pak Pur ya. Iya.
mungkin Pak Pur itu membukanya kalau dari kemauannya sendiri Bapak Ibu. Jadi digoda apapun dari faktor luar, dari faktor eksternal, Pak Pur tidak mau membukanya. Tetapi mungkin suatu saat Pak Pur akan membukanya sendiri dengan kemauannya sendiri. Sini ada perubahan paradigma, teori kontrol atau ilusi kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Ini pada dasarnya contohnya itu kita menegur murid, jangan berlari, nanti kamu jatuh. Jangan membuang sampah sembarangan. Itu contoh dari ilusi mengontrol murid. Jadi murid itu akan menerima masukan dari gurunya itu hanya sebuah ilusi. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kalau melarang murid itu tidak harus dengan nada yang tinggi. Kita boleh mengkritik murid atau siswa itu seolah-olah anak itu dibuat merasa bersalah. Itu dapat menguatkan karakter anak. Hei, jangan berlari, jangan berlari. Enggak begitu Bapak Ibu kalau sekarang. Jadi kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Jadi murid itu akan berpikir sendiri, oh aku salah, oh seharusnya saya begini. Itu contohnya. Kemudian kita lanjut yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kalau kita memaksa murid itu ada bagusnya, ada tidaknya, tapi sebetulnya kita nggak boleh memaksa langsung kepada murid. Yang lebih bagusnya adalah kita mengkritik dan membuat orang merasa bersalah tadi. Kita lanjut materi di disiplin positif. Menurut Bapak Ibu Guru, apakah makna dari kata disiplin? Pernahkah menerapkan kedisiplinan di kelas? Kenapa Bapak? Disiplin itu apa? Taat pada aturan. Terus pernahkah menerapkan kedisiplinan di kelas? Pernah? Tentunya pernah. Nah, kita lihat. Apakah makna disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid menurut Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan.
kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itu makna dari disiplin. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, seseorang maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Menurut Diary Gosen tahun 1998. Nah, nilai-nilai kebaikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Ada? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Sudah hafal lagu profil pelajar Pancasila Bapak Ibu? Sudah? Mari kita menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Nanti kita tirukan bersama ya. Sudah hafal ya? Sudah? Sudah hafal. Kita kembali ke nilai-nilai kebajikan universal, yaitu yang terakhir nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang sudah kita nyanyikan tadi.
Motivasi perilaku manusia. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa takut kali buraknya selaku kepala sekolah aku tidak hadir tepat waktu? Tanggung jawab. Kenapa mulai? Kewajiban. Motivasi perilaku manusia. Ini yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin saya hadir tepat waktu karena biar tidak mendapatkan surat peringatan dari pimpinan misalkan, kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Aku budal isuk, wah Pak Chandra budal isuk, dengarnya budal isuk, Pak Budi. Yang ketiga, menjadi diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Yang terakhir. Yang terakhir. Seharusnya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin kalau hukuman dan konsekuensi ini sering kita dengar, dan yang terakhir restitusi ini baru saja saya dapatkan atau saya pelajari di modul 1.4 guru penggerak. Kurang lebih 3 minggu saya belajar restitusi ini. Apa yang Bapak Ibu guru lakukan jika ada yang melanggar peraturan yang ada? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Kalau ada murid yang melakukan pelanggaran, kira-kira Bapak Ibu, murid itu diberi hukuman atau diberi konsekuensi Bapak Ibu? Kenapa? Tergantung kejadian di awal. Biasanya lebih sering ke hukuman dan konsekuensi. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi, hampir sama. Tetapi kalau hukuman itu ada menyakitkan, itu yang membedakannya. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Ini contoh pengalaman kecil. Itu teman saya Bapak Ibu. Itu waktu kelas ya duduk di sekolah dasar itu pernah sama gurunya itu dihukum dan ditampar pakai buku paket tebal zaman dulu. Itu ketemu gurunya sekarang, kan dia itu sudah lulus, sudah besar, tapi ketemu gurunya yang nampar itu menyapa saja nggak mau, karena masih membekas. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kalau yang hukuman waktunya lama, mungkin sampai berapa tahun pun masih ingat kejadian itu.
Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Paksaan, kalau konsekuensi stimulus atau tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau di konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Selanjutnya, konsep diri yang buruk. Kalau di konsekuensi, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Di konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau di konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Nah, di sini ada tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Menurut Bapak Ibu, ini ada tindakan. Ini nanti kita isi hukuman atau konsekuensi. Untuk yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Ini guru memberikan hukuman atau konsekuensi dengan tindakan ini. Kira-kira isinya ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ini menggunakan nih. Mau mengenakan? Ya. Kenapa? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Nah, ini jawabannya. Hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Yang nomor 2 sama yang nomor terakhir ini kok tidak sama Bapak Ibu? Perbedaannya di mana? Karena di saat mapel juga mapelnya mungkin sudah ada kesepakatan. Iya. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Mungkin karena sudah ada kesepakatan dengan guru olahraganya. Jadi konsekuensinya harus
mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman konsekuensi sekarang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia. Jadi ingin menjadi, yang diinginkan itu menjadi apa, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Gosen tahun 2004. Ini perbedaannya hukuman, konsekuensi, dan sekarang restitusi. Di sini hukuman Bapak Ibu, yang kolom 1 hukuman, yang bawahnya itu bersifat negatif. Kalau konsekuensi itu masih di ranah netral. Yang ketiga restitusi itu sudah positif. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau di konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Sama kalau hukuman menyakitkan. Kalau di restitusi, restitusi merupakan pilihan. Ini ada pilihannya. Hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Kalau di restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Berarti menguatkan. Korban mendapatkan keadilan. Di konsekuensi korban bisa diabaikan. Kalau di restitusi korban mendapatkan ganti. Murid anak akan tersakiti. Murid anak dibuat tidak nyaman. Di restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Perilaku pasif agresif meningkat. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau di restitusi masalah terpecahkan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi harus ditakuti dulu. Kalau di konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Di restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi tidak sebar kan, jika ada sebar hukuman. Konsekuensi membantu penerapan ikuti peraturan dalam masyarakat. Di restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Peraturannya adalah kamu harus gini, kamu harus memaksa. Hukuman bersifat memaksa. Apa peraturannya? Mampukah kami melakukannya? Terima kasih, hanya sampai di sini. Kalau konsekuensi di restitusi, apa yang kamu yakini? Kita tanya, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi dibuat anak itu merasa bersalah.
harus pasti hukuman itu. Murid atau anak membenci peraturan, kalau sudah dihukum, namanya anaknya dua berpisah dikandani rakenek, murid malah membenci peraturan, gak malah patuh, malah membenci. Konsekuensi murid anak menghormati peraturan, kalau direstitusi murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi yang dihormati tidak hanya aturan, tapi dirinya dan orang lain. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kalau konsekuensinya itu tadi kan ada yang mengganti, ada yang harus yang menumpahkan itu, harus membersihkan itu. Kalau di restitusi itu belajar dari kesalahan. Yang kedua, bisa memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Kamu ingin menjadi murid yang bagaimana, kita tawarkan. Kalau dihukuman kan kamu harus tuh. Kalau di restitusi kita tawarkan, kamu ini mau menjadi murid yang bagaimana. 4. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, introspeksi. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. Jadi kalau restitusi itu fokusnya pada solusi. Kita memecahkan masalah bersama murid. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Masih Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu guru memberikan penghargaan atau hadiah kepada murid karena telah melakukan sesuatu? Pernah membuat dalam bentuk apa? Permen contohnya, apalagi pujian. Ayo cepet-cepetan. Nah, mas dikumpulnya tak kasih permen misalkan. Kira-kira tindakan seperti itu baik atau betul? Betul. Kurang baik. Nah, penghargaan ini bisa bersifat menghukum. Penghargaan tidak efektif. Yang pertama dulu, penghargaan bersifat menghukum. Kok bisa? Penghargaan bisa terasa seperti hukuman bagi mereka yang tidak mendapatkannya. Misalnya, dalam sistem peringkat, mereka yang berada di peringkat paling bawah akan merasa paling terhukum. Kalau yang mendapatkan peringkat 1, 2, 3 senang. Bagaimana perasaan kalau yang tidak mendapatkan peringkat Bapak Ibu? Pasti kecewa, menjadi beban mental bagi mereka
jika kita memberi seseorang penghargaan untuk melakukan sesuatu, kita harus terus-menerus memberi penghargaan tersebut agar orang itu tetap melakukan apa yang kita inginkan. Konek wis kadung kelino dikai penghargaan, dikasih reward apa, anak tersebut akan terus gini loh, aku yang baru DKI. Nah, jadi pikirannya anak itu nggak fokus di pelajaran, tapi fokusnya di penghargaannya. Jadi kurang efektif atau tidak efektif. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan banyak orang, yang lain mungkin merasa iri, dan sebagian dari mereka mungkin tidak menyukai orang yang mendapatkan penghargaan tersebut. Penghargaan merusak hubungan. Contohnya, yang mendapatkan penghargaan itu si A, B, C, itu ada 3 anak itu aja. Bagaimana dengan yang anak yang tidak mendapatkan penghargaan? Dia pasti iri loh itu. Alah, aku paling kena cakai lah. Alah, kena kain loh. Aku pengen kain. Pasti loh itu. Akhirnya anak itu tidak mau berteman dengan yang mendapatkan penghargaan tadi. Kelompok sing ABC, kelompok yang kuwi hanya itu saja. Yang lain malah nggak mau berteman dengan mereka yang mendapatkan penghargaan. Itu dapat merusak hubungan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Banyak yang mendapatkan penghargaan, ternyata banyak jawabannya kurang tepat. Yang tadi butuh cepet-cepetan, gak ngerti jawabannya apa, mikirin yang penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Orang yang mendapatkan penghargaan cenderung berhenti berkembang. Sebaliknya, mereka yang tidak mendapatkan penghargaan terus berusaha mengasah diri menjadi lebih baik. Malah terbalik kayak ini. Jadi orang yang mendapatkan penghargaan itu cenderung berpikir, paling lebih aku naik. Dia nggak mau belajar. Tapi yang tidak mendapatkan penghargaan, dia malah terus berusaha mengasah diri menjadi lebih baik. Jadi penghargaan bisa menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Penelitian Alficon menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulis cerita menjadi kurang kreatif apabila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Jadi bisa mematikan kreativitas. Kita lanjut, keyakinan kelas. Bapak Ibu guru, mengapa memakai helm saat berkendara? Apakah takut ditilang polisi atau untuk keselamatan kita? Memakai helm ini yang sering memakai helm mungkin Pak Buji, padahal rumahnya dekat. Bu Nisa juga rumahnya kan dekat. Kenapa memakai helm? Untuk keselamatan. Untuk keselamatan. Kalau Bu Nisa untuk menutup wajah. Kalau Bu Nisa untuk menutup wajah, Biar nggak berjerawat kan. apa takut ditilang polisi Pak Buji? Tidak ada polisi. Tidak ada polisi. Berarti untuk keselamatan ya.
Seseorang lebih termotivasi dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid juga demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sebenarnya dari peraturan-peraturan yang diberikan. Nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut dan tujuan utamanya. Tanpa pemahaman ini, mereka bisa menjadi tidak tertarik atau takut, sehingga hanya mengikuti peraturan tanpa memahami tujuan mulianya. Oleh karena itu, diperlukan adanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Sampun membuat keyakinan kelas atau malah baru tahu keyakinan kelas? Baru tahu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu apa yang diyakini dalam satu kelas, Bapak Ibu. Nanti kan Bapak Ibu bisa praktekkan di kelas masing-masing. Anak-anak disuruh menulis keyakinannya apa untuk pelajaran. Contohnya, tidak boleh ramai saat waktu pelajaran. Tuh, contoh salah satu. Terus 2, harus tepat waktu masuk kelas. 2 dan sebagainya. Dan itu pun tidak perlu banyak loh Ibu. Anak nanti disuruh nulis apa yang diyakini, ditempel di papan. Bapak Ibu tinggal mencari yang sekiranya bisa diyakini dalam satu kelas. Diyakini ya harus dijalani. Itu adalah keyakinan kelas. Nanti masih ada kesepakatan bersama, kesepakatan kelas. Nah, ini adalah lingkaran. Dimulai dari peraturan kelas, itu peraturan yang ada di kelas, kemudian melebar ke keyakinan kelas, kemudian lingkungan akan menjadi positif. Setelah lingkungan menjadi positif, budaya akan menjadi baik atau positif. Inilah lingkaran budaya positif, dimulai dari peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, kemudian budaya positif. Nah, keyakinan kelas ini Bapak Ibu, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Nah, bedanya peraturan dan keyakinan. Ini harus diyakini semua kelas atau semua termasuk guru dan siswanya. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu panjang. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas, kalau misalnya ada kesalahan atau tambahan, bisa ditinjau ulang kembali, ditambah boleh. Langkah-langkah membuat keyakinan kelas: mempersilahkan murid untuk curah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas.
mencatat masukan murid di papan tulis atau di kertas plano di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Mengganti kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif. Namanya anak kan, nulisnya sakar PDW, tapi tujuannya harus positif. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis masih pernyataan berupa peraturan. Ajak murid untuk menemukan nilai kebijakan, nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Tinjau kembali keyakinan kelas secara bersama-sama. Sebaiknya keyakinan kelas berkisar antara 3 sampai 7 keyakinan. Jadi nggak usah banyak-banyak, antara 3 sampai 7. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, ajak semua warga kelas, guru dan murid menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut. Kalau sudah dibuat, semua warga kelas, guru termasuk murid menyetujui dengan cara menandatangani keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ini dokumentasi membuat keyakinan yang saya lakukan Bapak Ibu. Stempel, nanti dipilih antara 3 sampai 7 tadi. Nah, sekarang 5 kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi 1 atau lebih dari 1 kebutuhan dasar kita. Ini ada 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu. Yang pertama, bertahan hidup. Kasih, sayang, dan rasa diterima. Yang kedua, yang ketiga, kebebasan. 4, kesenangan. Yang kelima, penguasaan. Ini adalah kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia yang mendasari kebutuhan peserta didik kita. Bertahan hidup. Jika murid kita datang ke sekolah nggak sarapan, rasanya bagaimana Bu? Di kelas pasti anak itu kurang bersemangat. Bisa saja mungkin sakit. Itu kebutuhan kita hidup. Kasih sayang dan rasa diterima. Anak itu juga butuh kasih sayang dari gurunya, juga dari temannya. Terus anak juga ingin mendapatkan kebebasan, ingin mendapatkan kesenangan dan penguasaan. Posisi kontrol guru. Apa yang Bapak Ibu lakukan jika melihat murid selalu melanggar keyakinan kelas? Membiarkan saja, menasihati, atau menghukum? Menasihati. Ada yang membiarkan saja? Pasti dinasihati. Nah, inilah posisi kontrol seorang guru. Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah. Sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Ini adalah posisi kontrol seorang guru. Nah, kita simak videonya Pak Ibu. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam
positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama tadi ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. WB-nya mati ya. Redek mawon. Nah, sampai sini ya. 5 posisi kontrol. Kita lanjut di segitiga restitusi. Ini adalah segitiga restitusi Bapak Ibu, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Contohnya di menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Validasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian nilai-nilai apa di menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini.
Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap kamu, sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ini validasi kebutuhan. Kemudian menanyakan keyakinan. Ini yang terakhir. Apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Jadi kita menawarkan apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu. Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu. Itulah diseminasi yang saya bawakan. Semoga bisa bermanfaat bagi panjenengan semuanya. Waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Chandra. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, demikian acara pemaparan materi diseminasi budaya positif komunitas praktisi SDN Durian 02. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Acara yang terakhir adalah penutupan. Mari bersama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator pada hari ini memohon maaf apabila ada salah ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak. Dari mana Anda? Dari kantin. Bisa aja. Iya.